Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang kelebihan dan kekurangan bentuk media komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Hasan Saiful Rizal, NIM 19080302009. Yang kedua, Teli Firdausi, NIM 19080302011. Yang ketiga, Bintang Delilah, NIM 19080302012. Yang keempat, Laila Sahwa, NIM 19080302013. Dan yang terakhir, Rika Febiana, NIM 19080302014. Sebenarnya, apa sih media komunikasi itu? Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Media yang dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti telinga dan mata. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, sebagai penafsir yang membantu memahami pengalaman, sebagai landasan penyampai informasi, sebagai komunikasi interaktif yang meliputi opini audiens. Secara sederhana, media komunikasi dapat dijelaskan dari dua kata, yakni media dan komunikasi, yang mana masing-masing kata memiliki arti tertentu yang dapat dijelaskan secara luas. Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Sedangkan komunikasi adalah proses yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Di kehidupan sosial, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi dapat kita lakukan dengan keluarga, tetangga, teman, dan lingkungan sosial sekitar. Namun, komunikasi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti internet, TV, radio, dan sebagainya. Dengan kata lain, manusia berkomunikasi dikarenakan untuk melakukan hubungan dengan lingkungan. Saat manusia berkomunikasi, pastinya memerlukan media komunikasi. Yang dimaksud dengan media komunikasi ialah seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, mereproduksi, menyalurkan, atau menyebarkan, dan juga menyajikan informasi. Dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini, media komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Karena berbagai informasi yang ada di seluruh dunia dapat kita cari dengan cepat, akurat, tepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Memilih media komunikasi atau communication platform. Memilih media komunikasi yang tepat sangat penting untuk komunikasi efektif. Setiap media komunikasi memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Misalnya, menyiarkan berita tentang acara yang akan datang melalui surat tertulis kepada 1 atau 2 orang akan efektif. Tapi, cara ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar jika berita tersebut ingin disampaikan ke banyak orang. Contoh lainnya, jika kita ingin mengirimkan informasi yang isinya banyak, akan lebih mudah disampaikan melalui tulisan daripada secara lisan. Karena penerima pesan dapat mencerna informasi dengan kemampuannya sendiri, serta dapat membaca kembali pesan jika dibutuhkan. Komunikasi tertulis juga berguna untuk merekam apa yang telah dikatakan, misalnya dengan membuat notulen rapat.
Saat ini, media komunikasi semakin berkembang dengan adanya teleconference, chatting group, SMS, dan yang lainnya. Hal ini berarti pilihan untuk menentukan media komunikasi akan semakin bervariatif. Pemilihan media komunikasi yang baru, seperti yang telah saya sebutkan tadi, dapat dilakukan dengan memahami prinsip-prinsip pemilihan media komunikasi yang ada. Selanjutnya, fungsi media komunikasi. Adapun fungsi media komunikasi yaitu yang pertama, efektivitas. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan sebuah informasi. Dengan adanya media komunikasi, maka komunikasi dapat dilakukan secara efektif. Keefektifan inilah yang dimanfaatkan baik komunikator maupun komunikan dalam melakukan sebuah komunikasi. Karena media komunikasi sendiri merupakan sarana atau alat yang memudahkan dalam menyampaikan suatu pesan atau sebuah informasi kepada komunikan sebagai penerima pesan. Itulah sebabnya kenapa media komunikasi itu sangat penting dalam proses komunikasi. Yang kedua yaitu efisiensi. Media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam menyampaikan informasi. Dalam melakukan suatu hal, kita pasti membutuhkan suatu efisiensi alias mempercepat waktu agar kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan lancar. Sama halnya dengan proses komunikasi. Proses komunikasi ini juga membutuhkan efisiensi waktu agar proses komunikasi dapat berjalan dengan cepat. Maka dari itu, media komunikasi inilah yang berperan besar dalam sebuah proses komunikasi untuk mempersingkat waktu dan membantu waktu tersebut menjadi seefisien mungkin. Dengan kata lain, fungsi kedua dari media komunikasi ini adalah sebagai sarana dalam mempercepat isi pesan atau informasi sampai kepada komunikan atau si penerima pesan. Yang ketiga yaitu konkret. Media komunikasi ini sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak. Jadi pesan atau informasi yang disampaikan kepada komunikan dari komunikator merupakan pesan yang asli alias konkret. Karena pesan tersebut akan melalui beberapa proses yang salah satunya adalah proses editing, di mana fungsi sebagai penguji kelayakan suatu informasi pesan sebelum pesan tersebut sampai ke dalam tangan masyarakat. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa fungsi media komunikasi itu merupakan alat atau sarana proses komunikasi yang bisa diuji keasliannya. Yang terakhir yaitu motivatif. Media komunikasi ini sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi. Media komunikasi ini juga memiliki sifat yang motivatif. Sederhananya adalah bahwa media komunikasi ini memiliki fungsi sebagai sarana yang dapat memberikan dorongan si penerima pesan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, bahwa media komunikasi ini dapat mendorong suatu individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam pesannya tersebut. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya. Adapun jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya, yang pertama yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah media komunikasi yang bersifat sebagai penghasil berbagai macam informasi, seperti kamera untuk merekam video, komputer untuk menulis pesan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini adalah media komunikasi yang bermanfaat untuk mencetak ulang dan menggunakan sebuah informasi, seperti mesin fotokopi. Yang ketiga yaitu fungsi penyampaian informasi. Media komunikasi ini berdaya guna untuk menyebarluaskan serta menyampaikan sebuah informasi. Bisa kita contohkan seperti handphone, telepon, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya Bintang Delila NIM 19/2012 akan menjelaskan mengenai media komunikasi berdasarkan bentuknya. Nah, di sini media komunikasi berdasarkan bentuknya ada 4 macam, yakni yang pertama ada media cetak. Nah, media cetak sendiri itu merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa
dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan satu pesan informasi seperti surat kabar, koran, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada media audio. Nah, media audio sendiri ini merupakan suatu bentuk media komunikasi yang mana penerimaan informasinya itu hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran, contohnya seperti radio dan televisi. Kemudian yang ketiga ada media visual. Nah, media visual sendiri ini merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan, contohnya seperti foto. Dan kemudian yang keempat ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran, contohnya seperti televisi dan radio. Dan kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bentuk media komunikasi. Nah, di sini yang pertama ada media audio. Kelebihan dari media audio sendiri, kelebihannya antara lain yang pertama, dalam hal penyampaian informasi atau berita lebih cepat, bahkan bisa saat itu juga. Kemudian yang kedua, media ini dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi pendengar tidak harus memantau di depan radio, tetapi bisa menemani aktivitas ini dimanapun. Kemudian yang ketiga, biaya produksi ataupun biaya yang diperlukan untuk mendengarkan relatif murah. Bahkan bisa didengar tanpa menggunakan listrik, tapi menggunakan baterai, contohnya seperti radio. Kemudian yang keempat, pendengar yang kesulitan membaca atau melihat bisa memahami pembelajaran dengan mudah dengan disampaikan oleh media audio. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan bersifat bahasa tutur. Jadi mudah dimengerti oleh pendengarnya. Kemudian yang keenam, media audio dapat mencangkup audiens yang banyak dan ruangan yang luas. Yang ketujuh, dapat memuaskan perhatian siswa seperti membaca puisi, sastra, mendengarkan musik, dan bahasa. Kemudian yang terakhir, kelebihan dari media audio sendiri yakni dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai media visual. Di sini media visual adalah sebuah alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera. Pada media visual ini ada kelebihan. Untuk kelebihannya yang pertama, lebih menarik karena ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Yang kedua, lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Yang ketiga, media visual dapat memperlancar pemahaman atau misal melalui elaborasi struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan siswa. Yang keempat, visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Kemudian, media visual juga terdapat kekurangan. Yang pertama, akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatannya. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Untuk yang ketiga, tidak dapat melayani siswa dengan gaya gambar auditif dan kinestetik. Yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Untuk selanjutnya, kelebihan dari media audio visual. Kelebihannya yang pertama,
lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun virtual. 2. Dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual. Yang ketiga, siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung, sehingga tidak hanya membayangkan. Yang keempat, lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audio visual. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi kami. Media audio visual. Menurut Anderson, media audio visual adalah rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Rangkaian gambar elektronis tersebut kemudian diputar dengan suatu alat yaitu video player. Sesuai dengan namanya, media audio visual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Sudah tentu apabila menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan bahan penyajian. Contoh dari media audiovisual diantaranya program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Kekurangan dari media audiovisual yang pertama, pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang lama karena memadukan dua elemen yakni audio dan visual. Seperti yang kita tahu, pembuatan media audiovisual membutuhkan ketelitian dalam proses penggabungannya. Karena audio dan visual yang kita atur harus sesuai dengan yang kita inginkan. Perlu adanya kesabaran dan ketelatenan khusus dalam melakukan ini. Yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam pembuatannya. Dalam hal ini perlu keahlian khusus dalam pembuatan media audiovisual. Terkadang kita juga butuh pelatihan agar pembuatan media audiovisual terlihat menarik. Kita juga harus teliti karena kesalahan sedikit saja dapat berpengaruh di hasil akhir nanti. Yang ketiga, biaya yang digunakan dalam pembuatan media audiovisual cukup mahal. Dalam pembuatan media audiovisual memerlukan media yang harganya cukup mahal, seperti laptop, HP, sound, dan lain-lain. Fungsinya menunjang pembuatan media audiovisual. Yang keempat, jika tidak terdapat piranti pembuatannya, akan sulit untuk membuatnya. Selanjutnya, media berbasis teknologi informatika. Media ini sering dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis teknologi informatika merupakan proses pembelajaran yang menggunakan berbagai teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Kelebihan dari media berbasis teknologi informatika. Yang pertama, menarik karena dapat menampilkan gambar-gambar maupun suara. Kedua, mudah diatur dalam penyampaian informasi. Jadi, informasi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan anak SD yang lebih suka menyukai gambar-gambar lucu dan menarik. Ketiga, dapat menampilkan tampilan yang luar biasa, meski audio dan visual yang jelas sehingga seperti terlihat nyata. Keempat, memberikan pengalaman nyata untuk siswa dengan jelas. Hal-hal yang belum pernah diketahui bisa dengan mudah diketahui. Kelima, mudah mengaksesnya untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Media yang lengkap menyediakan banyak informasi. Selanjutnya, kekurangan media berbasis teknologi informasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan kelebihan dan kekurangan bentuk media komunikasi, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.